Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Garis Simbol di YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang JavaScript, struktur dan variabel. Mungkin bagi teman-teman yang di bidang IT sudah tidak asing lagi untuk mendengarkan JavaScript. Nah, bagi teman-teman yang masih bertanya, apa sih itu JavaScript? Nah, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendinamisasi halaman web. Mendinamisasi halaman web seperti apa sih? Mendinamisasi halaman web seperti 1. Pengaturan jendela atau window. 2. Pengaturan waktu misalkan session atau cookies. Yang ketiga, pengaturan elemen-elemen HTML seperti HN buka dan HN tutup, tabel buka dan tabel tutup dan sebagainya. Misalkan pengaturan lebar, tinggi, warna, border, outline dan margin. Yang keempat, pengaturan event. Misalkan klik, double klik, drag, drop, on left, on change, on case press dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada namanya struktur. Struktur itu adalah untuk menuliskan kode JavaScript, maka diawali dengan struktur seperti script buka dan script tutup. Untuk JavaScript dapat dituliskan di dalam elemen body buka dan body tutup, dan bisa juga ditulis di dalam elemen head buka dan head tutup, atau teman-teman bisa juga menuliskan kode JavaScript beda tempat dengan kode HTML, maka struktur JavaScript tidak perlu lagi dituliskan. Tergantung teman-teman semua mau menuliskan struktur JavaScript di dalam body, di dalam head, atau membuatnya secara terpisah dari HTML. Nah, selanjutnya ada yang namanya variabel. Variabel ini adalah pengenal yang nilainya bisa diubah-ubah selama eksekusi program. Untuk mendeklarasikan variabel, maka digunakan kata cadang var. Nah, teman-teman perlu ketahui ada syarat penulisan nama variabel. Apa sih itu syaratnya? Nah, syarat pertama dimulai dengan abjad A sampai Z. Yang syarat kedua, karakter kedua bisa abjad, angka seperti 0 sampai 9, atau garis bawah atau yang disebut dengan underscore. Dan syarat ketiga yaitu tidak bisa berisikan spasi. Untuk syarat yang terakhir yaitu syarat keempat, tidak bisa berisikan karakter khusus seperti simbol lebih kecil, lebih besar, sama dengan persen, tambah, kurang, bagi, dan sebagainya. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi, di sini saya akan membuat contoh dari JavaScript. Di sini saya akan membuat contoh program JavaScript menentukan nilai kecepatan. Yang pertama, kita buat dulu kode JavaScript. Kita buat file baru. Misalkan kita buat di sini CS8. Kita enter, lalu kita simpan. Jangan lupa akhiran dengan .html. Kita create file. Di sini kita masukkan dulu struktur HTML. Di bagian head kita masukkan title. Di sini kita buat menentukan nilai V atau kecepatan. Selanjutnya di bagian
Di sini kita masukkan body. Pada bagian body kita masukkan from. Nah, di sini kita masukkan jarak atau s. Kita buat sini input type-nya sama dengan text. Kita buat size-nya, kita buat 3. Selanjutnya kita buat ID-nya IDS. Lalu kita tutup dan kita tambahkan di sini BR. Selanjutnya kita buat yang di bagian waktu. Waktu atau T. Kita buat input type-nya. Di sini teks. Kita buat size-nya sama, kita buat 3. Dan ID-nya kita buat sini IDT. Kita tutup dan kita buat BR. Selanjutnya kita buat di sini bagian bottom. Kita buat sini bottom type sama dengan bottom. Lalu kita buat sini kecepatan atau V. Setelah seperti ini kita save. Lalu kita masuk ke bagian browser kita. Selanjutnya kita akan cari folder kita tadi. Di sini tadi saya buat CS8. Kita buka. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mendesain pada from ini. Pertama kita masuk lagi ke program kita. Lalu di bagian di bawah title kita masukkan style. Di sini kita masukkan, karena from ini ada di bagian body. Di sini kita masukkan body. Kita masukkan lebarnya, kita buat 100%. Selanjutnya kita buat tingginya, kita buat 100 volt. Kita buat lagi displaynya, sini kita buat flex. Lalu kita buat align item. Align item kita buat center biar dia nanti ke tengah. Selanjutnya kita buat justify content. Ini kita buat center juga. Lalu kita buat backgroundnya. Misalkan backgroundnya kita buat warna marun. Selanjutnya kita akan desain juga di bagian from-nya. Kita ketikkan sini from. Lalu kita masukkan backgroundnya. Backgroundnya kita buat warna violet. Lalu teman-teman bisa buat warna yang lain. Selanjutnya kita buat paddingnya. Di sini saya buat 50 pixel. Lalu kita buat lagi border radius. Border radius kita buat sini 10 pixel.
Lalu fontnya kita buat 14 port. Untuk tulisannya Verdana. Lanjut, di bagian input ini kita akan desain juga. Di sini kita ketikkan input type sama dengan teks. Sini kita masukkan fontnya kita buat 14 port. Kita buat bentuk tulisannya Verdana. Lalu kita buat lagi bordernya. Kita buat non. Lanjut bagian outline-nya. Outline kita buat juga non. Selanjutnya di bagian margin bottom-nya, kita buat 5 pixel. Lanjut di bagian padding kita buat 3 pixel. Lalu di bagian border radiusnya juga kita buat border radius kita buat 5 pixel. Nah, selanjutnya di bagian from sini kita masukkan dia struktur JavaScript tadi. Sini kita buat script. Sini kita masukkan function f kecepatan. Kita buat function f kecepatan. Selanjutnya di sini kita akan mendeklarasikannya. Di sini kita buat var kita buat s sama dengan %. Ini kita buat dokumen titik get element by ID. Get element by ID. Lanjut kita masukkan di sini kita masukkan dia IDS, lalu titik values. Selanjutnya ini kita kopikan. Sini kita ganti jadi T. Sini kita ganti jadi IDST. Titik values. Di sini Selanjutnya di sini kita masukkan lagi V sama dengan S per T. Lalu kita buat di sini dokumen titik write. Dokumen titik get element by ID.
masukkan sini IDF titik value sama dengan V. Di bagian bawah bottom di sini kita tambahkan dia input type-nya, masukkan sini input type sama dengan text. Kita buat sini size-nya kita buat 5 dan IDF-nya ID-nya kita buat IDF. Kita save. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman, kita buka kembali project kita tadi. Maka tampilannya kan seperti ini. Nah, jika kita masukkan angka di sini, kita buat di sini, maka nanti hasilnya akan muncul di bagian sini. Karena ini masih kurang, kita akan menambahkan program kita. Di bagian bottom, di sini kita akan tambahkan dia on click, biar nanti kalau dia diklik maka hasilnya akan muncul. On click sama dengan kita buat sini F kecepatan, kita buat sini. Lalu setelah seperti ini, tinggal kita save ulang. Lalu kita lihat lagi hasil kita tadi. Kita refresh dulu, lalu kita masukkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kita ganti angkanya juga, maka dia akan seperti ini. Nah, untuk contoh pertama dia akan seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat contoh kedua. Pertama kita buka file baru lagi. Di sini kita buat CS81. Jangan lupa dengan akhiran .html. Lalu kita create file. Di sini kita masukkan struktur JavaScript tadi. Kita akan masukkan struktur JavaScript tadi di bagian body. Sini akan kita buat body. Lalu kita masukkan struktur JavaScript. Sini kita masukkan R, X, A, B, C, Y, Z. Selanjutnya kita buat sini, misalkan nilai A-nya sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan kita buat 7, lalu sini kita buat X nya sama dengan 2 dikali A ditambah 2 dikali B ditambah C.
Lalu sini kita buat Y-nya sama dengan X dikali C dikurang A dikali B. Lanjut sini kita buat Z-nya sama dengan Y dibagi X. Langsung kita buat dokumen write-nya. Dokumen titik write. Kita buat sini A sama dengan, sini kita buat A. Ini kita kopikan saja, lalu kita pastikan. Sini kita buat BR. Kita buat sini B sama dengan sini kita buat B. Lanjut di sini kita tambahkan BR juga. Sini kita buat C. Di sini juga C. Lalu di sini kita buat BR lagi. Sini kita buat X. Maka di sini lanjutnya di sini kita buat lagi BR-nya. Di sini kita buat Y. Maka di sini juga Y. Kita pastikan satu lagi. Sini kita buat lagi BR. Di sini kita buat Z. Maka di sini juga Z. Nah, setelah siap seperti ini kita save. Lalu kita akan buka hasilnya di web kita. Kita buka folder kita tadi. Maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah teman-teman semua, demikian contoh program JavaScript. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.